Sebagai sebuah pabrikan yang punya image premium dan juga mewah, Lexus nyatanya juga menghadirkan sebuah mid-size SUV yang sporty. Mobil ini cocok buat kita-kita yang doyan nyetir, cocok buat kita-kita yang berjiwa muda. Meski mobil ini juga terkenal sebagai tunggangan orang tua. Mari berkenalan dengan RX 500 HF Sport, top of the line dari lini Lexus RX, dan hadir dengan dapur pacu yang paling buas serta teknologi yang paling canggih. Iya, sebagai tipe tertingginya, gak heran kalau harga jual mobil ini juga tinggi. Lexus Indonesia menjual RX 500 HF Sport dengan harga 2.076 juta. Tentu itu harga yang fantastis untuk sebuah SUV medium asal Jepang. Bahkan melihat bandrolnya, tentu bikin kita bertanya-tanya, kok berani banget ya Lexus jual RX 500H lebih mahal ketimbang kompetitornya asal Eropa. Dengan harga segitu, praktis membuat Lexus RX 500H ini sangat menantang rivalnya dari Jerman, yaitu BMW X5 dan juga Mercedes-Benz GLE. Dan itu jadi pertarungan yang cukup sulit nih. Di generasi kelima ini, Lexus RX 500H hadir dengan desain yang sangat-sangat radikal, sangat outstanding, dan ya menarik perhatian sekali. Mobil ini hadir dengan karakter desain yang kuat, sehingga nggak heran kalau orang mungkin bisa suka banget dan juga bisa nggak suka banget. Tapi bagi saya, untung Lexus RX 500H ini pakai model grille yang warnanya beda dengan warna bodinya. Dikasih clear warna hitam gini, sehingga ngebuat aksennya menjadi nggak terlalu mencolok di bagian depan dan ngebuat secara konsep jadi kelihatan sporty. Proporsi mobil ini terasa agresif dengan silhouette yang meruncing. Dimensinya bongsor tapi nggak terlalu intimidatif untuk dipakai harian di perkotaan yang padat. Dan tampilannya juga kelihatan gagah dengan pelek ring 21-nya. Permainan lampu di Lexus RX 500H ini juga memukau. Selain model DRL-nya yang ikonik di depan, model stop lamp-nya yang melintang gini juga keren banget. Terus model wiper belakangnya juga ngumpet di atas, jadi kelihatan minimalis tampilannya. Iya, secara desain sih, entah kenapa ini mobil 2 miliar plus-plus dengan trim F-Sport, tapi masih dikasih ornamen-ornamen palsu. Sebagai sebuah mid-size SUV, mobil ini menawarkan akomodasi yang cukup leluasa, cukup fleksibel. Bisa dilihat kalau bagasinya ini lega banget teman-teman, dengan akses yang mudah juga. Bahkan kalau dirasa kurang, kita bisa melipat jok baris keduanya dengan electrical dari sini. Ya walaupun nggak bisa dinaikkan gitu ya, hanya diturunkan aja, tapi itu membuatnya menjadi cukup fleksibel lah. Dan yang paling saya suka adalah mobil ini hadir dengan kepraktisannya sebagai sebuah medium SUV. Interior RX 500H ini juga menarik. Penggunaan material berwarna merah, hitam, atau disebut dengan dark rose ini membuat suasananya jadi lebih hidup. Duduk di kabin belakangnya juga menyenangkan. Joknya ini bisa disesuaikan posisinya, jadi membuat posisi duduk bisa lebih rileks. Terus ini hitungannya lega, dengan ruang kaki dan ruang kepala yang fleksibel pula. Fasilitas di belakang sini juga lengkap kok. Secara umum, menyetir mobil ini memang menyenangkan teman-teman. Dan rasa itu juga hadir berkat suasana kokpit yang atraktif. Highlight dari kokpit mobil ini tentu pada bagian head unit yang gede banget. Ya walaupun kita udah mulai melihat kisi-kisi desainnya itu dari BZ4X gitu ya. Dan ini atraktif, serta fitur-fiturnya juga lengkap. Fitur hiburan lengkap, Apple CarPlay, Android Auto ada, bisa wireless juga. Dan penggunaannya terlihat praktis, minimalis, gak banyak gimmick-gimmick segala macam. Hal lain yang juga bikin mobil ini terasa menyenangkan ketika dikendarai adalah karena pengendaliannya, karena handlingnya. Thanks to drivetrain-nya yang Direct 4, sistem all drive canggih dari Lexus yang bikin mobil ini rasanya siap banget untuk kita ajak bermain-main. Belum lagi,
Karena struktur rangkanya, sasisnya, ini seakan-akan dibuat dan dirancang untuk sebuah mobil yang sporty, sehingga ia ada feel yang nimble, lincah, dan tuh bermanuver juga menyenangkan sekali dengan mobil ini. Terasa percaya diri. Belum lagi, posisi berkendaranya ergonomis banget dan suportif dengan jok yang modelnya agak semi bucket gitu, jadi ngejaga badan kita agar tetap steady. Dan juga fasilitas mobil ini baik banget teman-teman, ke depan, ke samping, ke belakang. Bahkan banyak kaca-kaca tambahan yang dibuat untuk mereduksi blind spot, serta kamera 360, sensor, dan ADAS yang lengkap. Sehingga menjadi mobil ini asik buat dipakai sama yang pemula, buat dipakai sama yang ingin bersenang-senang. Oh iya, handling mobil ini terasa meyakinkan saat bermanuver, karena punya dynamic rear steering, di mana sudut roda belakangnya bisa ikut menyesuaikan arah belok untuk memberikan stabilitas yang lebih baik. Fitur ini juga memudahkan kita untuk bermanuver di area sempit. Lalu, bantingan mobil ini juga sangat adaptif untuk dipakai di berbagai kontur jalan. Melahap jalan yang gak mulus, terasa tetap nyaman. Tapi dipakai bermanuver juga rasanya nimble dan nurut banget. Cuma sayang, setirnya terasa kurang komunikatif. At least untuk urusan ini, racikannya BMW sih masih lebih terasa meyakinkan. Kehadiran sistem hybrid di RX 500h ini memang nggak serta-merta ditujukan untuk sebuah efisiensi. Enggak, karena motor listrik yang ditanamkan oleh Lexus ke ekstel belakangnya ini juga ditujukan untuk memberikan dorongan lebih, memberikan performa lebih kepada mobil ini. Sehingga kalau kita masuk ke mode yang sport, kita bermain-main dengan mobil ini bisa memberikan tenaga yang kita harapkan. Mesinnya buas, transmisinya juga cekatan sekali, dan ada suara artificial seakan-akan raungan mesin V gitu yang ngebuat kita lebih terpacu lagi adrenalinnya. Ya, menyetir mobil ini walaupun ada gimmick-gimmicknya, tapi itu sukses membuat rasanya semakin menyenangkan. Dapur pacu RX 500h ini memang buas. Kombinasi dari mesin 2400cc turbo dengan sistem hybrid yang canggih membuatnya jadi bisa fleksibel untuk dimainkan. Mau buas bisa, mau irit juga hayo. Kehadiran hybrid di mobil ini juga bisa dibawa untuk berkendara secara lebih efisien. Terbukti ada indikator EV mode, di mana mobil ini juga bisa kita bawa merayap pakai baterainya aja. Oh iya, dari tes yang kami lakukan ini, di rute dalam kota dengan karakter berkendara ekonomis dan mode berkendara normal, RX 500h ini bisa dapat di angka 10,8 km per liter. Sedangkan di rute tol dapat di angka 12,5 km per liter. Nah, setelah tes lengkap ini, kami jadi sadar kenapa Lexus berani banget mematok harga lebih tinggi untuk RX 500h ini. Karena mereka menawarkan performa yang buas tapi juga bisa efisien. Belum lagi, perkawinan transmisi dan sistem penggerak all-wheel drive yang pintar juga membuat mobil ini kian impresif. Dan jangan lupakan, unsur durabilitas yang selalu jadi nilai lebih mobil garapan Toyota Group. Selain itu, kokpitnya ini juga terasa sangat intuitif dan berorientasi kepada supirnya. Semuanya terasa gampang diraih, ada head-up display juga, dan tombol-tombolnya juga rasanya gampang untuk kita pelajari. Sehingga menyetir mobil ini ya nggak sesulit yang dibayangkan menyetir mobil premium gitu. Dan ngomong soal premium, fitur-fitur keselamatannya, fitur berkendaranya juga tentu sekelas dengan mobil premium lainnya. ADAS-nya lengkap, fitur keselamatannya juga nggak usah diragukan lagi. Sensasi asik dan sporty ketika menyetir RX 500h ini rasanya menjadi jualan utama. Lantas dengan segala kelebihan dan kekurangannya, tentu RX 500h ini menarik untuk dimiliki. Setidaknya bagi kalian yang mengincar sebuah medium SUV premium dengan dapur pacu yang berorientasi kepada performa, tapi juga di sisi lain bisa dibawa kalem dengan sistem hybrid yang pintar. Meski demikian, nggak salah juga kalau kalian merasa
RX 500h ini agak berlebihan. Karena dengan harganya yang semahal itu dan menjadi top of the line, tentu varian-varian lain dari Lexus RX series ini menggoda juga. Contohnya kayak Lexus RX 450h Plus yang notabene mobil PHEV, yang pastinya lebih efisien dan juga lebih menarik untuk kita simak. Atau bisa milih juga RX 350h atau 350 yang entry levelnya, yang dengan wujud sama menariknya, tentu dengan harga yang lebih miring atau harga lebih murah, mobil itu jelas menarik juga. Tapi sebenarnya itu menurut kami teman-teman. Menurut kalian gimana? Apakah Lexus RX 500h ini semenarik performanya? Coba kalian sampaikan di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Auto, dan juga tonton film dari kami di kanal 20 Detik dan juga kanal Detik Auto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau gitu teman-teman, sekian aja. Saya pamit. Stay safe dan bye-bye.